kasih tahu sesuatu nih, Ripka. Wah, apa nih? Iya, ini tentang Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib. Kenapa? Iya, aku sedih karena kita sebagai anak-anaknya sering melakukan kesalahan. Padahal Yesus sudah berkorban untuk kita. Oh, maka dari itu, Eva, kita sebagai anak-anaknya harus rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, taat, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan dunia ini. Dia sudah datang ke dalam dunia untuk berkorban, menyelamatkan semua umat manusia. Iya, Ripka, aku jadi ingat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menyelamatkan kita. Puji Tuhan ya, Ripka. Haleluya, benar sekali, Eva. Iya. Nah, kita mau ibadah sekolah minggu nih. Ayo yuk kita siap-siap. Iya, yuk adik-adik yang di rumah, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kita persiapkan hati kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kita mau beribadah. Tuhan berkati agar kita bisa beribadah dengan tenang dan bisa beribadah dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, jaga dan lindungi kami dari COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita bersyukur banget nih Kak Rahel dan adik-adik semua. Kita mempunyai juru selamat yang luar biasa. Iya betul adik-adik, juga kalian. Seperti tadi kata Ripka, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia datang ke dunia nih untuk menyelamatkan kita semua anak-anaknya. Kasih Yesus begitu besar sekali untuk kita. Iya, benar sekali Kak Rahel. Nah, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, yuk kita sama-sama naikkan pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo adik-adik semuanya kita bangkit berdiri dan naikkan pujian ini. Jangan lupa pakai gerakan ya. Semangat ya adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
adik-adik semua dan Kak Alin juga. Iya. Jadi tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Iya, benar sekali Kak Rahel. Dan sukacita yang ada di dalam kita itu juga semua berasal dari kasih Yesus. Ya, nah sekarang yuk kita lanjutkan pujian Oh Sukacitaku. Pakai gerakan lagi ya adik-adik. Ayo, masih bangkit berdiri ya. Haleluya. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Param-pam-pam. Kita ulang lagi ya dari awal. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menyanyikan sebuah pujian penyembahan. Kita naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Yuk sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kita mau bersyukur dan kita mau menerima firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Puji nama Tuhan, bersuka cita saat ini karena kita masih diizinkan Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kakak harap adik-adik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, bahkan dalam keadaan yang bersemangat. Karena kita adalah anak-anak terangnya Tuhan Yesus. Jadi kita apapun kondisi kita saat ini, kita harus terus bersemangat dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, saat ini kakak akan bercerita tentang satu tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang kuat, orang yang tangguh. Dia adalah seorang pahlawan di negaranya atau di bangsanya. Adik-adik, dia adalah Yefta, pahlawan yang gagah perkasa. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-33. Wah, sepertinya panjang sekali ya adik-adik, tapi adik-adik tenang, kita hanya membacakannya ayat yang pertama saja. Nanti kakak akan menceritakan ayat-ayat yang selanjutnya. Mari sama-sama kita baca di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai 3, yaitu ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Nah, Yefta ini adalah seorang pahlawan, seorang yang gagah, seorang yang perkasa. Dia dapat disebutkan pahlawan karena dia adalah seorang yang pemberani. Amin. Nah, di sini Yefta adalah seorang yang pemberani adik-adik. Namun sayang sekali Yefta tidak begitu disukai sama keluarganya. Di dalam ayat yang kedua berkata bahwa maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Perempuan lain yaitu perempuan sundal atau anak dari perempuan berdosa adik-adik. Jadi dia dikucilkan dari keluarganya karena dia merupakan anak dari perempuan yang berdosa. Nah, tapi Yefta adalah berbeda dengan saudara-saudaranya adik-adik. Yefta ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dia memiliki ketangguhan hati, bahkan dia itu selalu mengandalkan Tuhan kemanapun dia melangkah. Jadi itu sebabnya karena dia tidak disukai, bahkan dia diusir dari keluarganya, maka dalam ayat yang ketiga berkata bahwa maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu, dan dia diam di tanah Lot, dan dia diam di tanah Top. Di sana Yefta lari dari keluarganya. Yefta meninggalkan keluarganya karena dia sudah diusir dari keluarganya adik-adik. Namun kemanapun Yefta melangkah, dimanapun Yefta mengembara kemana saja, dia tetap tidak melupakan Tuhan Allahnya. Dia selalu mengingat Tuhan adik-adik. Dimanapun dia pergi, apapun situasi yang dia alami, mungkin saat itu dia sedang sakit hati karena saudara-saudaranya tidak menyukai dia, namun di situ dia tidak pernah melupakan Tuhan. Dia selalu mengingat Tuhan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Nah, karena dia selalu mengandalkan Tuhan adik-adik, dia memiliki kekuatan yang daripada Tuhan, keberanian yang daripada Tuhan, sehingga dalam ayat yang ke-7, Yefta dipanggil kembali oleh para tua-tua Gilead itu untuk kembali ke keluarganya, untuk kembali ke kaumnya adik-adik. Karena dia merupakan orang penting, karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa, bahkan dia memiliki ketangguhan, dia memiliki tenaga yang luar biasa adik-adik. Keberanian, Yefta adalah orang yang berani sehingga dia bisa disebut sebagai pahlawan. Yefta tidak dapat disebut sebagai pahlawan kalau dia penakut. Nah, di sini Yefta adalah seorang yang pemberani sehingga dia bisa disebut sebagai pahlawan. Bahkan mereka mengajak Yefta untuk kembali kepada kaum mereka. Padahal mereka sudah mengusir Yefta, tapi mereka mengajak kembali kepada Yefta untuk kembali ke kaumnya untuk berperang melawan Bani Amon adik-adik.
Nah, di situ Yefta sangat bersyukur kepada Tuhan, namun Yefta tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala jalan yang dia tempuh. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia alami, dia selalu melibatkan Tuhan. Sama-sama kita lihat dalam ayat yang ke-11, dia berkata bahwa maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Wah, dia menjadi kepala tentara atau dia menjadi kepala pasukan mereka. Wah, keren kan? Dia yang sebenarnya diusir, namun karena dia terus mengandalkan Tuhan, dia dipakai oleh Tuhan. Dia dibuat Tuhan untuk menjadi lebih naik lagi dibanding saudara-saudaranya. Dan kita lanjut lagi, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, di sini Yefta tidak melupakan Tuhan, walaupun dia sudah diangkat oleh Tuhan, dia sudah kembali kepada keluarganya, namun Yefta tidak pernah melupakan Tuhan, namun dia membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan, karena dia tahu, dia mendapatkan kemenangan, dia mendapat julukan sebagai pahlawan itu hanya dari Tuhan. Dia mendapat kemenangan, dia mendapat kekuatan, itu hanya dari Tuhan saja, adik-adik. Nah, jadi dia tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia memiliki Tuhan yang menang atas segala hal. Nah, kita juga adik-adik, kita juga memiliki Tuhan Yesus yang menang dari maut. Yaitu kita yang sudah berdosa, namun dia yang menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita boleh menang dari keadaan-keadaan dosa yang sedang melilit kehidupan kita, adik-adik. Nah, di situ kita mendapat kekuatan yang daripada Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa menanggung setiap apa yang menjadi persoalan hidup kita, setiap apa yang menjadi pergumulan kita, adik-adik. Nah, di sini adik-adik, kita melihat bahwa pahlawan itu bisa banyak, pahlawan itu bisa siapa saja. Orang tua kita juga merupakan pahlawan buat hidup kita. Ya kan? Karena orang tua kita yang sudah mendidik kita dari kecil sampai kita saat ini, bahkan sampai kakak besar saat ini. Nah, itu semua berkat orang tua. Nah, itu sebabnya kita bisa sebutkan orang tua itu sebagai pahlawan kita. Ataupun mungkin ada pahlawan-pahlawan lain, yaitu pahlawan-pahlawan di negara kita, yaitu pahlawan-pahlawan yang senantiasa kita kenang tiap hari pahlawan atau tidak tiap hari kemerdekaan Indonesia. Tapi adik-adik, hanya ada satu juru selamat yang dapat menebus dosa kita, bahkan yang membuat kita lebih dari pemenang, bahkan yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita yang akan menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan yang selalu kita inginkan. Puji nama Tuhan, adik-adik, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah setia untuk beribadah kepada Tuhan, ibadah sekolah minggu, terus berikan waktu adik-adik untuk beribadah sekolah minggu. Kalau seharian adik-adik bisa memegang gadget atau memegang game berjam-jam, mari berikan waktu adik-adik hanya 45 menit kira-kira ya, paling lama. Nah, itu untuk beribadah kepada Tuhan adik-adik, untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena di saat kita datang kepada Tuhan, di situ kita mendapat kekuatan yang baru. Senantiasa kita boleh menjadi seperti Yefta, menjadi pahlawan-pahlawan iman, menjadi orang yang penuh dengan kemenangan, karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Puji nama Tuhan. Nah, selanjutnya kakak akan berikan ayat hafalan kepada adik-adik. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-21 bagian B. Kakak akan bacakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita coba menghafalkannya. Matius pasal 1 ayat yang ke-21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji nama Tuhan adik-adik, saat ini kita sudah selesai untuk mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mempunyai juru selamat yang sangat-sangat amat luar biasa Tuhan, yang tidak dapat ditandingi dengan pahlawan-pahlawan yang ada di muka bumi ini, bahkan di cerita-cerita pada zaman dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau. Tuhan tolong kami, biarlah kami selalu hidup di dalam Engkau, sehingga tiap hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami memperoleh kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini dalam tiap kehidupan kami, bahkan Tuhan jaga seluruh anak-anak sekolah minggu sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah mereka hidup dalam perlindungan yang daripada Tuhan, bahkan kedua orang tua mereka yang terus membimbing hidup mereka, Tuhan pelihara, Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, semua Tuhan berkati. Biarlah senantiasa Tuhan, mereka boleh bersama-sama terus menyembah kepadamu, menaikkan syukur hanya kepada Tuhan saja. Terus pelihara hidup kehidupan mereka dimanapun mereka berada, siapapun yang menyaksikan ini. Biarlah kami sama-sama boleh diberkati melalui tiap ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali Yesus, tetap Yesus. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, barusan Kak Senlay menceritakan tentang apa coba firman Tuhannya? Menceritakan tentang Yefta, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, untuk kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajakin kalian untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa seperti Yefta. Nah, untuk menjadi seperti Yefta nih, seorang pahlawan yang gagah perkasa ini, kita butuh jubah. Ayo, kita pakai jubahnya. Wah, keren kan Kakak Fanya nih, pakai jubahnya Kakak Fanya nih. Nah, adik-adik juga bisa nih pakai jubah kayak gini, pakai kain aja atau enggak, selimut kalian juga nggak apa-apa. Nah, kalau kalian udah pakai jubah kayak Kakak Fanya ini, kalian bisa minta tolong papa mama atau kakak kalian untuk videoin kalian lagi pakai jubah, terus menyebutkan ayat hafalan minggu ini di Matius 1 ayat 21. Pakai gerakan ya kalau bisa. Oke, Matius 1 ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, habis itu adik-adik jangan lupa dikirim videonya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kakak Fanya tunggu ya. Oke, sekian kreativitas minggu ini. Sampai jumpa, dah. Nur 7 ayat 12a. Allah adalah hakim yang adil. Pasal 6 ayat 6. Hai malas, pergilah semua, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Matius 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Shalom, saya akan memberikan kesaksian sebelum membacakan ayat Al-Quran. Kesaksian saya, pokoknya suka iseng kepada saya, tetapi saya selalu memaafkannya dan